Hai Kak, yuk kita simak lagi alur cerita Wu Ying San Qian Dao Season 2. Gasken. Su Wuzu telah berada di Daozong selama 3 hari. Selama 3 hari ini, dia sangat rendah hati. Kecuali akrab dengan lingkungan, dia bertindak sangat teratur di waktu lain. Xuan Wei kadang-kadang datang ke Su Wuzu, dan dia merasa tidak bisa dipercaya. Su Wuzu diam. Tumpukan besi tua yang menumpuk di menara yang ditinggalkan telah dibersihkan olehnya, dan bahkan menara yang ditinggalkan, dia membersihkannya. Di depan halaman menara yang ditinggalkan, dia juga menanam beberapa dengan bunga yang besar, pot tanaman, dibuat kursi rotan. Setiap kali saya melihat Su Wuzu, saya melihat Su Wuzu memegang beberapa buku dan membaca. Sangat sulit baginya untuk membayangkan penampilan yang santai dan puas diri ini adalah anak sesat yang sombong dan marah dengan sarjana Konfusianisme besar di Xuancheng, dan yang berteriak-teriak untuk 30.000 melawan 30.000. Apakah dia benar-benar menikmatinya? Xuan Wei menggelengkan kepalanya. Masuk akal bahwa orang ini tidak membuat masalah. Apakah itu temperamennya? Su Wuzu tidak peduli padanya. Dia telah berlatih akhir-akhir ini. Dalam 3 hari, ia telah melewati keseriusan keempat. Tembaga yang rusak dan besi busuk dari menara yang ditinggalkan membawanya lebih dari 100 tetes cairan, ditambah yang tersisa, ada 200 tetes. Tentu saja, menara limbah memiliki pendapatan harian dari pecahan tembaga dan besi, tetapi pendapatan harian hanya 10 tetes cairan cian, yang membuat Su Wuzu agak tidak puas. 10 tetes tidak terlalu banyak, 10 hari bisa melewati yang serius. Tetapi Su Wuzu merasa bahwa dia dapat mencapai postur yang sempurna dalam 3 hari, jadi mengapa menyia-nyiakan 7 hari? Melihat bahwa tidak ada cukup cairan dalam mangkuk untuk menembus serius berikutnya, Su Wuzu menelan pisau emas setelah memikirkannya, dan ada 200 tetes cairan cian di dalam mangkuk. Pedang emas, 200 tetes cairan cian. Daging Su Wuzu sakit, menjaga menara yang hancur ini, dia belum kembali. Su Wuzu merasa bahwa dia harus menemukan cara untuk membuat Mo Daoxian memuntahkannya. Memikirkan hal ini, Su Wuzu turun dari kursi rotan dan mengambil beberapa buku keterampilan tempur yang ada di sampingnya. Mengambil langkah santai, dia pergi ke paviliun seni bela diri. Paviliun Wuji terletak di sisi barat dan merupakan menara 9 lantai. Ini adalah tempat di mana Holy Peak menyimpan seni bela diri, dan menara ini hanya dikelola oleh seorang lelaki tua bungkuk yang menjaga mulut dengan gigi kuning. Sebagai murid sekte luar, Su Wuzu hanya bisa memasuki lantai pertama tanpa batas. Di lantai pertama, ada beberapa keterampilan tempur yang tidak kompeten, dan mereka bahkan tidak dapat mencapai tingkat pertama. Hanya sedikit orang yang mempelajari keterampilan tempur seperti itu, dan banyak keterampilan tempur ditutupi dengan lapisan abu. Su Wuzu dengan mahir memasuki lantai pertama menara, dan kemudian berjalan ke tempat di mana keterampilan tempur kendo ditempatkan. Letakkan 6 atau 7 buku keterampilan tempur yang diambil kemarin di tempat asalnya. Setelah itu, dia mengambil 6 atau 7 salinan baru dan meninggalkan paviliun keterampilan perang. Su Wuzu pergi ke lelaki tua dengan gigi kuning untuk mendaftar, matanya yang keruh menatap Su Wuzu apakah semuanya dipinjam lagi. Ia jawab Su Wuzu. Pria tua bergigi kuning itu sedikit mengernyit meskipun itu adalah keterampilan bertarung yang tidak profesional, butuh beberapa waktu untuk mengolahnya. Setiap kali Anda meminjam 6 atau 7 salinan, Anda akan mengembalikannya keesokan harinya. Bahkan jika Anda tidak berlatih, pelajari saja. Sulit untuk melakukannya bahkan dengan sedikit waktu. Apa gunanya membuang-buang waktu seperti itu? Su Wuzu langsung senang, yang paling dia sukai adalah orang lain memandang rendah dirinya. Bagaimana Anda bisa membuktikan nilai Anda tanpa dipandang rendah oleh orang lain? Sama seperti ditertawakan, dan kemudian merangsang pihak lain untuk bertaruh untuk mendapatkan beberapa keuntungan, meskipun rutinitas ini vulgar, ini adalah yang paling mudah untuk berhasil. Jenius selalu berbeda,
jangan bandingkan aku dengan sampah manusia itu. Temperamen Sok Su Wuzu Online. Oh, pria tua Huang Ya mendengus, dan kemudian membantu Su Wuzu mendaftar, dan memberi Su Wuzu semua keterampilan tempur ini. Su Wuzu memandang lelaki tua dengan gigi kuning dan berpikir dalam hati bahwa aku sangat membual tentang diriku sendiri. Tidakkah kamu harus menunjukkan penghinaanmu dan kemudian membantah, dan kemudian aku menawarkan untuk bertaruh? Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Anda tidak mengikuti rutinitas saya, bagaimana saya bisa melanjutkan? Apa yang masih kamu lakukan di sini? Manfaatkan keterampilan tempur untuk pergi, desak lelaki tua dengan gigi kuning. Itu, senior tidak marah, aku meminjam begitu banyak dalam satu hari, dan aku akan membayarnya kembali keesokan harinya. Tidakkah kamu benci bahwa besi tidak bisa menjadi baja? Tanya Su Wuzu. Siapa kamu bagiku? Apa hubungannya denganku? Cepat, jangan ganggu istirahatku. Orang tua dengan gigi kuning melirik Su Wuzu dan berkata, saya pikir senior, Anda hanya tidak percaya bahwa saya jenius. Saya ingin membuktikan diri, kata Su Wuzu. Pria tua dengan gigi kuning memandang Su Wuzu dengan jijik dan berkata, orang jenius cepat mati, tidak ada yang salah dengan menjadi orang biasa. Su Wuzu tersedak, lelaki tua ini tidak menerima triknya sama sekali. Senior, saya masih berpikir saya harus membuktikan diri, kata Su Wuzu dengan serius. Oh, pria tua bergigi kuning itu menjawab, lalu melanjutkan tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Wuzu menahan napas dan tidak ikut. Setelah penundaan yang lama, dia bertanya kepada lelaki tua dengan gigi kuning ragu-ragu, senior, mengapa kita tidak bertaruh semua keterampilan tempur yang saya pinjam? Saya akan tahu. Orang tua dengan gigi kuning mengabaikan Su Wuzu dan terus tidur di sana. Su Wuzu kehilangan kesabaran, jadi dia hanya bisa berjalan keluar dengan cemas. Tidak lama setelah berjalan, suara lelaki tua dengan gigi kuning datang dari belakang. Kamu ingin bertaruh denganku? Apa yang kamu inginkan dariku? Su Wuzu menoleh untuk melihat lelaki tua dengan gigi kuning, dan melihat matanya yang keruh menatap Su Wuzu. Saya mendengar bahwa murid inti bisa mendapatkan keterampilan tempur kelas 4. Saya menginginkan ini, jawab Su Wuzu langsung tanpa menyembunyikannya. Jika Anda menginginkan keterampilan tempur kelas 4, saya dapat memberikannya kepada Anda. Pria tua dengan gigi kuning berkata, saya paling tidak suka orang jenius. Saya suka mengirim orang jenius untuk mati. Jika Anda ingin menjadi kuat dan mati, maka aku akan membantumu. Berjalanlah sedikit lebih lama. Orang-orang di dunia ingin menjadi jenius, tetapi mereka tidak tahu bahwa bakat biasa itu langka. Su Wuzu memandang lelaki tua dengan gigi kuning, matanya menyipit, berpikir bahwa ini juga orang yang punya cerita. Su Wuzu melirik paviliun keterampilan perang. Di paviliun keterampilan perang yang besar ini, aset inti Seng Feng hanya dikelola olehnya sendiri, dan orang ini bukan orang tua biasa. Bukankah baik menjadi orang biasa? Pria tua dengan gigi kuning itu bertanya pada Su Wuzu. Biasa itu baik, Su Wuzu menjawab, saya juga menyukai kehidupan biasa yang nyaman dan hangat. Lalu kenapa kamu harus menjadi jenius lalu dibunuh? Tanya lelaki tua bergigi kuning itu. Biasa itu baik. Tapi itu dengan premis mampu melindungi yang biasa. Manusia, hal yang paling ditakuti adalah menjadi biasa-biasa saja dalam hidup, namun mereka mengatakan bahwa hidup biasa itu berharga. Kehidupan biasa yang menurut saya adalah yang saya dambakan. Dan mengejar, alih menjadi. Pada kenyataannya, saya berlutut di tanah dan berkata saya suka yang biasa. Su Wuzu menjawab orang tua dengan gigi kuning. Saya paling takut menjadi biasa-biasa saja tetapi mengatakan bahwa biasa itu berharga. Pria tua itu bergumam pada dirinya sendiri, melirik Su Wuzu, dan berkata setelah waktu yang lama, saya harap Anda akan mengikuti Mo Daoxian dan tidak mati begitu cepat. Su Wuzu tercengang, orang tua ini dan Mo Daoxian salah. Kamu ingin keterampilan tempur kelas 4,
Ya, tidak ada gunanya berjudi. Mulai hari ini dan seterusnya, semua keterampilan tempur yang kamu pinjam harus sepenuhnya dikembangkan, dan kemudian aku akan memberikannya kepadamu. Orang tua itu menjawab, kamu adalah seorang jenius sejati. Suatu hari waktu akan dapat memahami artinya, tetapi jika Anda belum mempraktikkannya, saya tidak akan memberikannya kepada Anda. Orang tua ini masih tidak percaya bahwa dia telah menyelesaikan semua kultivasinya. Senior, saya benar-benar menyelesaikan kultivasi saya. Su Wuzu menjawab orang tua itu. Orang tua itu tertidur lagi, dan mengabaikan Su Wuzu. Su Wuzu tidak berdaya dan hanya bisa pergi dengan keterampilan tempur yang tidak populer ini. Setelah Su Wuzu pergi, lelaki tua itu membuka matanya, melihat ke belakang Su Wuzu, dan bergumam, Qi dan darah telah menembus batas, mencapai titik di mana kutub positif melahirkan yin. Tianjiao kuno tidak berbeda, tapi dia ingin menjadi seorang Tianjiao, tapi orang yang paling cepat mati juga jenius ini. Orang-orang selalu menjadi yang terbaik, tetapi keunggulan berarti tanggung jawab, dan sangat melelahkan untuk dibawa. Ini melelahkan untuk dibawa, tetapi jika orang-orang di dunia ini seperti pendahulumu yang hanya bisa melarikan diri, maka itu hanya mencuri. Mo Daoxian tidak tahu kapan dia akan muncul. Pria tua dengan gigi kuning memandang Mo Daoxian dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan membawa Daozong ke gunung mayat dan lautan darah? Meskipun saya sudah tua, saya masih memiliki darah. Jika saya bertahan hidup, itu lebih baik daripada ngengat ke api, jawab Mo Daoxian. Pria tua dengan gigi kuning terdiam lama, memandang Mo Daoxian dan berkata, kamu terlalu ekstrim. Karena saya bukan seorang pria terhormat maka saya bisa menjadi master sekte-sekte Tao. Kan kata lelaki tua Mo Daoxian, tidak ada kebencian di hati sekte Tao. Sekte Tao telah menjadi seorang pria terlalu lama, dan dia membutuhkan bajingan seperti saya. Ini adalah kehendak sekte Tao. Saya tidak tahu seberapa senior. Bagaimana memilihnya? Orang tua dengan gigi kuning tersenyum dan berkata, jadi, kamu ingin cincin Tao, dan menggunakan token Tao untuk memesan kami orang tua. Tentu saja Mo Daoxian berkata, dan cincin Tao, aku akan segera mendapatkannya. Bagaimana dengan Su Wuzu? Bagaimana kamu merencanakannya? Dia memang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam 100 pertunjukan. Pria tua dengan gigi kuning itu bertanya. Jangan membuat pengaturan apapun, anak ini hanya bermain dengan sangat baik sendiri. Dia pandai melakukan sesuatu, selama aku berdiri di belakangnya, dia akan melakukannya sendiri. Bukan karena senior meminjam matamu, aku tidak tahu dia sangat baik. Sebenarnya menembus batas matahari merah, ada masa depan, saya siap untuk melatihnya. Mo Daoxian berkata, dalam beberapa hari, saya akan membawanya ke Akademi Jixia untuk jalan-jalan. Pria tua dengan gigi kuning itu berkata, kamu tidak takut dia dipukuli sampai mati. Jika Anda tidak ingin dia mati, berikan keterampilan tempur Anda kepadanya. Jika tidak, itu juga tanggung jawab Anda untuk membunuhnya. Mo Daoxian berkata dengan tidak bertanggung jawab, sekelompok orang tua yang memiliki beberapa keterampilan untuk disembunyikan. Murid Taois telah mati begitu banyak, setengah dari itu adalah tanggung jawab Anda. Pria tua dengan gigi kuning menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan kepada Mo Daoxian. Jika mereka tidak menyembunyikannya, murid Taois akan mati lebih banyak lagi. Su Wuzu secara alami tidak tahu percakapan antara Mo Daoxian dan lelaki tua bergigi kuning. Dengan beberapa buku keterampilan bertarung, dia pergi ke bidang seni bela diri. Di bidang seni bela diri, banyak murid berlatih dan belajar dari satu sama lain. Salah satu pekerjaan Su Wuzu sebagai murid sekte luar adalah mengangkut senjata yang rusak kembali ke menara yang ditinggalkan terlebih dahulu. Untuk pekerjaan ini, Su Wuzu sangat senang. Hanya saja, para murid yang saling belajar terlalu boros, dan mereka tidak tahu berapa banyak senjata yang mereka rusak.
Hanya beberapa setiap hari, mereka terlalu lemah. Ketika dia tiba di lapangan seni bela diri, Su Wuzu meletakkan sisa tembaga dan besi yang ditumpuk di atas troli. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pagoda di sebelah kiri. Di pagoda itu, senjata disimpan. Su Wuzu benar-benar ingin pergi ke perairan yang bermasalah untuk memancing, tetapi berpikir bahwa seseorang sedang menonton. Su Wuzu menolak gagasan itu. Menelan senjata di bawah mata orang lain, kecuali dia berpikir bahwa semua orang tahu dia memiliki mangkuk hitam. Murid Seng Feng memang yang terburuk di antara 9 puncak. Tepat ketika Su Wuzu mendorong troli dan hendak pergi, seseorang langsung menghancurkannya di troli. Langsung tersebar di mana-mana.